itulah Prof. Barangkali pemirsa dan seluruh masyarakat kita butuh informasi-informasi penting yang berkaitan dengan stunting. Stunting ini seperti apa sih? Ini sangat jelas ya, setelah diteliti bahwa anak-anak yang tidak mendapatkan akses gizi yang optimal di masa itu pasti akan banyak gangguan. Salah satu gangguan yang paling utama itu adalah perkembangan otak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur Prof. Alhamdulillah atas segala berkah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertatap muka dalam rangka saya kira berbagi pengetahuan yang berkaitan dengan beberapa isu-isu yang mengemuka saat ini. Nah, kami sampaikan ke Prof bahwa kegiatan podcast ini sebenarnya lebih awal kami sampaikan ke Jenewa ya, Indonesia, untuk memfasilitasi dan tentu saja mengundang perkenan Pak Prof untuk pada sesi kali ini akan berbagi berkaitan dengan isu stunting. Kami sampaikan Prof bahwa ya, isu-isu kesehatan ini sudah kita dorong di kepengurusan Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan sebagai bagian dari komitmen seluruh pengurus untuk mendekat atau tidak menjauh dari persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini. Nah, beberapa isu kesehatan yang menurut kami penting untuk kita bagi adalah terkait misalkan dengan isu penyakit menular, ada HIV/AIDS, ada demam berdarah yang juga sampai saat ini belum selesai di kita. Dan yang terakhir saya kira ini juga cukup menyita banyak diskusi adalah isu stunting ini, Dok. Nah, tentu terima kasih banyak atas perkenan Pak Prof. Prof ini bisa hadir di kesempatan podcast kita kali ini. Nah, itulah Prof sekilas tentang mengapa kita hadir di kesempatan sore hari ini. Kabar Prof sehat? Alhamdulillah. Apa aktivitas sekarang ini Prof? Ya, ini kan di kampus lagi persiapan untuk semester baru ya, semester depan, bulan akhir Agustus mulai semester baru, jadi sekarang ini lagi persiapan. Ya. Di tengah kesibukan Pak Prof sebagai tenaga pendidik, isu stunting ini memang menjadi kajian Prof. Betul, ya. Kebetulan saya sekarang di Departemen Ilmu Gizi. Ya. Kebetulan kan stunting ini kan merupakan masalah gizi, ya. Dan sekarang ini menjadi prioritas nasional. Ya. Nah, saya kira itu posisi penting kenapa kami bersama Jenewa berharap sekali Pak Prof bisa hadir di kegiatan-kegiatan kita. Nah, kami sampaikan bahwa di kepengurusan Majelis Ulama kali ini periode 2021-2026 ada komisi khusus yang dibentuk, yaitu Komisi Pelayanan Kesehatan dan Risiko Bencana. Iya, tentu ini menjadi bagian dari komitmen seluruh pengurus MUI. Nah, tapi dalam perjalanannya kemudian Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan tidak bisa berjalan sendiri. Perlu kemitraan dengan banyak pihak.
utamanya yang berkaitan dengan kepakaran ya, karena tentu basis dakwah yang akan kita dorong adalah basis yang berbasis kepakaran, sehingga ya, itulah Prof. Barangkali pemirsa dan seluruh masyarakat kita butuh informasi-informasi penting yang berkaitan dengan stunting. Stunting ini seperti apa sih, Prof? Jadi kita memang perlu tahu bahwa setiap manusia itu harus tumbuh ya sesuai dengan umurnya, itu kita sebut dengan tinggi badan optimal. Gitu. Setiap orang itu punya kemampuan untuk mencapai tinggi badan maksimal atau optimal, dan ada standarnya ya, sudah disepakati oleh WHO. Nah, kalau ada anak yang tidak mencapai tinggi badan optimal, itu berarti ada something wrong gitu. Something wrong. Ada sesuatu, kenapa dia kok tidak tumbuh gitu. Jadi istilah lainnya kita sebut dengan gagal tumbuh. Jadi anak itu tidak tumbuh sesuai dengan harapan gitu. Ya. Nah, kalau banyak anak-anak seperti itu di dalam suatu daerah, ya, itu berarti ada kesalahan di tingkat pelayanan. Jadi sebagai penyelenggara ataupun penerima amanah atau pelaksana amanah, apakah itu dia di tingkat pemerintahan, terutama ya tentunya, berarti ada masyarakat itu tidak mendapatkan pelayanan yang optimal, sehingga mereka punya keterbatasan untuk memperoleh atau mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, itu sangat terkait dengan apa yang dilakukan oleh atau yang dilakukan oleh masyarakat itu terhadap sejak ibu itu sebelum menikah, ya, kemudian pada saat ibu itu menikah kemudian hamil. Tentu janin ini kan sangat terkait atau tergantung kepada ibunya. Ya. Nah, kemudian pada saat anak itu lahir dan seterusnya. Nah, kalau dalam proses pertumbuhan sejak jalan dalam kandungan ini terganggu, maka tentu anak ini tidak tumbuh optimal. Dan kalau banyak di daerah itu seperti itu, berarti ada pelayanan yang tidak maksimal di daerah itu. Prof tadi menyampaikan bahwa stunting itu salah satu alat ukurnya adalah tinggi badan. Tinggi badan. Ya. Nah, apakah setiap anak yang pendek itu disebut stunting, Prof? Definisinya seperti itu. Jadi begitu ada anak yang tidak mencapai tinggi badan optimal, apapun alasannya, ya, mau dia genetik, mau dia karena penyakit infeksi atau apapun, itu kita sebut stunting. Nanti setelah karena secara ideal ya, di suatu masyarakat itu semua ya tentu ada ya juga di bawah 5% lah yang mengalami hambatan-hambatan yang tidak bisa diintervensi misalnya karena genetik dan sebagainya. Tapi in general ya, secara keseluruhan itu bisa gitu, sehingga masyarakat yang mendapatkan pelayanan yang bagus itu pasti dia tumbuh semakin lama semakin generasi itu semakin tinggi. Nah, katakan seperti Jepang. Iya, Prof. Pada saat Jepang menjajah kita tahun 1942 ya. 42. Itu kan kita menganggap mereka itu orang-orang kate. Nah, pendek memang. Dan memang di zaman awal-awal 1900-an itu jumlah penduduk yang pendek di Jepang itu hampir 60%. 60%. Jadi pendek-pendek semua itu. Tapi begitu mereka menjadi negara yang makmur, pendidikannya semakin baik, masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang baik, akses sosial yang baik, itu generasinya semakin lama semakin tinggi. Dan sekarang mereka kan tinggi-tinggi semua. Tinggi semua, Bro. Tentu masih ada juga yang pendek, tapi kan di bawah 5%, dianggap itu normal. Normal, Bro, ya. Nah, kalau melihat apa yang Prof sampaikan, stunting ini digolongkan sebagai sebuah penyakit atau bagaimana melihat stunting ini, Prof? Ya, memang kita tidak bisa mengatakan penyakit kalau dalam definisi penyakit kalau misalnya dia ada gangguan ya. Iya, Prof. Tapi kalau secara umum gangguan kan ini ada gangguan pertumbuhan.
Tapi kalau definisi penyakit, kalau ada sesuatu itu bisa saja anak itu kita katakan normal lari-lari apa, tapi kan dia tumbuh tidak optimal gitu. Itu saja. Jadi makanya memang ada sedikit perbedaan. Kadang-kadang ada orang melihat stunting itu harus anak itu kelihatan bodoh, kelihatan cewek, gitu. Itu nggak begitu. Secara definisi Kesmas ya, public health itu indikator stunting itu indikator masyarakat, bukan kasus per kasus, bukan. Sehingga kalau kita lihat ada masyarakat di mana banyak orang pendek di daerah itu, berarti mereka belum mendapatkan pelayanan optimal. Jadi penanda ya. Penanda, betul. Penanda. Berarti masyarakat ini masih kasihan ya. Seperti itu. Kalau melihat seperti itu, Prof, apa faktor risiko yang bisa menimbulkan stunting ini, Prof? Ya, makanya WHO itu sudah mengatakan bahwa batas toleransi itu di bawah 20%. Di bawah 20%. Kalau ada negara yang melaporkan prevalensi stunting di atas 20%, itu artinya something perlu dipertanyakan. Berarti kita belum optimal. Makanya kenapa pemerintahan Jokowi ini, Bapak Presiden kita ini kan begitu concern. Karena angka kita kan masih di atas, masih sekitar 27%, 24 sekarang. Sulsel 27. Ya. Sulsel 27. Nah, kita Indonesia itu rata-rata 24, tapi kan masih dipertanyakan di tingkat dunia. Nah, kita harus turun. Makanya Pak Presiden kita mengambil target 14%. Nah, apa saja faktor yang menyebabkan itu? Tentu banyak. Ya, misalnya pendidikan orang tuanya. Kalau pendidikannya rata-rata cuma SD, kan sekarang ini kan kalau kita ke desa-desa itu kan 40% itu ibu-ibu itu cuma tamat SD. Iya, Prof. Kemudian tentu faktor kemiskinan terkait. Ya, bagaimana mereka bisa punya akses makanan yang cukup. Kalau memang miskin, akses ke makanan itu terbatas. Ya, tentu banyak juga terkait dengan perilaku lagi di masyarakat ya. Pernikahan ini kan masih cukup tinggi di negara kita ini, termasuk daerah kita ya. Kemudian pemahaman mereka tentang kesehatan. Ya. Praktek, misalnya saya cuci tangan, ya, kebersihan itu kan masih beberapa lokasi kita itu masih terbatas. Tentu ini yang menjadi program yang harus kita lakukan. Misalnya sekarang kan pemerintah memberi pelayanan maksimal untuk ibu hamil. Ibu hamil. Kalau ada ibu yang hamil, ini kan sangat krusial ya. Nah, dia ada janin. Ya. Kalau ibu hamil tidak punya akses kepada makanan, berarti kan dia makan makanan yang terbatas. Atau dia karena pendidikannya terbatas, walaupun dia punya akses, tapi dia mungkin masih lebih berpikir membeli yang lain dibanding makanan misalnya. Itu. Padahal kalau dia diberi pengetahuan bahwa Anda harus makan banyak karena dalam perutmu itu ya ada bayi yang sedang tumbuh. Ini kan sering diceramahkan oleh para bidan, para petugas kesehatan. Anda harus makan lebih dari yang biasanya gitu, supaya janin ini tumbuh dengan baik. Nah, ini kan kalau ibu-ibu itu tidak mendapatkan, apalagi kalau di kondisi masyarakatnya itu culture ya, budaya, wah hamil tidak hamil sama saja. Apalagi kepedulian masyarakat kepada ibu hamil. Artinya tidak ada kepedulian bahwa kalau ibu hamil itu diberi prioritas lah. Kalau ada pembagian makanan buat ibu hamil gitu. Ini ibu hamil yang diutamakan. Nah, banyak di masyarakat kita itu tidak memberi perhatian kepada ibu hamil. Tapi ibu hamil itu tetap disuruh bekerja. Padahal mereka kan butuh istirahat yang lebih. Mereka butuh makan yang lebih, tapi makan apa adanya gitu. Nah, ini semua ini akhirnya bayi yang dalam perutnya nggak tumbuh dengan baik. Apalagi belum lagi kayak kalau dulu pada saat akses pelayanan kesehatan terbatas, akses ke bidan dia tidak diperiksa, tidak diberi pelayanan misalnya seperti suplemen yang harus dia konsumsi. Kalau dia kurus kan ada makanan tambahan yang disiapkan oleh pemerintah. Kalau dia tidak datang ke tempat pelayanan kan dia tidak akan mendapatkan akses atau fasilitas seperti itu.
akhirnya nanti lahir bayinya pendek. Kemudian kecil, BBLR misalnya. Ini hal-hal yang sangat terkait dengan kenapa masih banyak anak-anak kita itu tidak tumbuh optimal. Nah, idealnya seperti apa kira-kira Prof? Di tahapan apa kita mulai ada ruang untuk mengintervensi faktor-faktor risiko ini, Prof? Betul. Memang kita sebut dengan the golden period, ya, mana periode emas. Kalau kita itu lalai di periode itu, kita terlambat. Gitu. Nah, sudah disepakati oleh para ahli, periode emasnya itu ada di 1000 hari pertama. 1000 hari pertama. Ya, 1000 hari pertama ini jadi sangat populer ya, di mana 9 bulan dalam kandungan, berarti taruhlah 1 bulan itu 30 hari, berarti 270 hari. 270 hari selama kehamilan ini. Kehamilan, kemudian 2 tahun pertama. 2 tahun pertama itu kan 1 tahun 365. 365. Jadi 2 tahun 730. 200 sekian waktu 270 pas 1000. Dan Masya Allah, ini periodenya ada dalam Al-Quran. Karena ada di situ dikatakan, susui anakmu sampai anakmu berusia 2 tahun. Di ayat yang lain juga disampaikan begitu. Hormatilah yang kedua ibu bapakmu, karena ibumu sejak mengandung sampai mengasuhmu, ya, sampai berusia kau 2 tahun. Sampai memberi ASI. Ya, selama 2 tahun. Nah, itu diulangi kata-kata itu dalam Al-Quran. Ini luar biasa. Dan yang menemukan, ahli yang menemukan ini 1000 hari pertama ini kan bukan orang Islam. Oh gitu ya. Ya. Itu salah satu profesor di Inggris ya. Namanya Profesor saya lupa persis namanya. Tapi dia seorang dokter, ahli epidemiologi ya, ahli penyakit ya. Ya, Prof. Kemudian dia tahu bahwa ternyata kalau ada periode di mana kita lalai, ini anak ini tidak tumbuh maksimal. Oke, Prof. Iya. Nah, ketika melihat golden period ini menjadi masa yang harus perlu kita cermati. Perhatikan ya. Kalau itu loss, tentu kita bertemu dengan risiko-risiko. Nah, seperti apa dampak stunting itu bagi anaknya sendiri dan masyarakat pada umumnya? Ini sangat jelas ya, setelah diteliti bahwa anak-anak yang tidak mendapatkan akses gizi yang optimal di masa itu pasti akan banyak gangguan. Salah satu gangguan yang paling utama itu adalah perkembangan otak. Karena otak itu perkembangan sangat pesat saat dalam kandungan dan 2 tahun pertama itu. Karena otak ini kan tidak mungkin akan berkembang setelah itu. Sebenarnya secara teori, setiap bayi yang lahir itu otaknya itu besarnya atau beratnya 25% otak orang dewasa. 25%. Jadi dari 0 jadi 25%. Kalau otak itu normalnya 1,5 kilo, berarti 25% pertama itu dari 1,5 kilo itu, itu taruhlah 350 gram. Itu terbentuk selama dalam kandungan. Dalam kandungan 270 hari di kandungan ini. Kemudian 2 tahun pertama untuk pertumbuhan otak cepat sekali itu mencapai 70%. Jadi dari otak orang dewasa itu, iya. Prof ya. Nanti kan sisanya itu setelah 2 tahun. 2 tahun itu jadi 75%. Nanti pertambahan dari 2 tahun jadi 5 tahun itu sampai 90%. Setelah 5 tahun udah tinggal 10%. Tapi pertumbuhan yang sangat-sangat cepat ini 2 tahun pertama atau 1000 hari pertama sejak dalam kandungan. Nah, ini kan tidak bisa ditunda pertumbuhan otak yang begitu cepat itu ya. Jadi otomatis kalau orang yang mengalami gangguan gizi pada periode ini, ya kemampuan kognitifnya berkurang juga.
Saya sudah membayangkan ini, Prof. Kegagalan kita di golden period ini akan menghadirkan generasi-generasi yang tidak unggul ya. Kita tidak bisa tidak kompetitif. Tidak kompetitif. Saya kira seperti itu. Nah, tentu ada banyak hal yang bisa kita lakukan, baik itu intervensi secara umum, kemudian ada intervensi spesifik barangkali. Seperti apa itu, Prof? Intervensi spesifik itu. Jadi memang sekarang ini ada definisi yang jenis intervensi yang dikembangkan, yang dibagi dua ya. Satu sensitif, satu spesifik. Yang spesifik ini terkait dengan bidang gizi. Kalau bagaimana ibu itu, kalau dia hamil, kita perhatikan apa kebutuhan gizinya. Misalnya kita kasih dia makanan, kalau dia tidak punya akses kepada makanan. Dia kekurangan namanya gizi mikrovitamin mineral. Itu kalau dia tidak punya itu, ya harus dikasih suplemen. Ya. Kemudian begitu juga pada saat anak lahir kan misalnya harus mendapatkan ASI. Jadi program ASI ini disebut spesifik. Karena bagaimana ASI ini harus optimal dalam 2 tahun pertama. Kemudian ada makanan pendamping ASI namanya. MPASI ini kan harus mulai kita lakukan setelah 6 bulan. Nah, ini yang banyak tidak optimal. Ada anak yang 6 bulan itu 7 bulan cuma dapat bubur doang. Nggak ada ikannya, nggak ada telurnya, nggak ada dagingnya. Artinya sangat miskin ya. Apalagi buah dan sayur. Itu kasihan ya. Di desa-desa itu seperti itu. Cuma bubur doang dikasih. Dan ini dari mana vitamin mineralnya? Protein yang harus, padahal pada saat itu kan bayi memerlukan begitu banyak asupan gizi. Nah, itu semua kita sebut dengan intervensi spesifik. Nah, tapi itu tidak cukup. Sekarang ada yang mengatakan itu cuma itu proporsinya cuma 20-30% dari pencegahan atau penanggulangan stunting. 70-80% itu datang dari aspek yang lain, seperti misalnya pendidikan. Jadi kalau kita bisa membuat ibu-ibu itu tingkat pendidikannya meningkat sampai tamat SMA katakanlah, itu punya pengaruh yang besar ke depan untuk generasi untuk pencegahan stunting itu. Aspek sosial, bagaimana masyarakat itu diberikan, bagaimana orang-orang miskin itu mendapat bantuan. Bagaimana dinas sosial itu selalu mengutamakan intervensi bahan-bahan bantuan itu tepat sasaran. Kalau tidak tepat sasaran kan kasihan. Yang keluarga-keluarga miskin itu tidak mendapatkan bantuan yang seharusnya mereka terima. Nah, jadi kan perhatian sosial, terutama dana CSR. Nah ini kan kalau MUI misalnya dana zakat bekerjasama dengan Basnas. Bagaimana setiap keluarga miskin mendapat perhatian. Apalagi kalau di keluarga miskin itu punya anak yang ada 1000 hari pertama. 1000 hari pertama itu. Harus dibantu. Kalau mereka dibiarkan kan tidak bisa kita menunggu. Kalau dia sudah besar. Nanti 3 tahun baru kita intervensi. Sudah terlambat, Prof. Seperti itu ya. Nah tadi sempat disinggung, Prof, terkait dengan pentingnya pemberian ASI kepada anak bayi. Nah dalam beberapa hal memang ada kecenderungan sekarang beberapa di kehidupan modern seperti sekarang ini udah mulai ada banyak yang berubah. Salah satunya adalah fenomena keengganan ibu dalam menyusui anaknya. Entah itu penyebabnya persoalan apa, kita belum terlalu tahu motivasinya seperti apa. Namun kemudian seperti apa sebenarnya nilai lebih dari ASI bagi pertumbuhan anak kita? Ya, dulu kan orang sepertinya ASI itu bisa saja sama nilainya dengan susu-susu yang dibuat oleh pabrik itu. Bahkan para punya pabrik gitu ya, owner itu kan berusaha bagaimana susunya laku keras gitu. Tapi sampai saat ini penelitian itu belum ada satupun penelitian yang mengatakan produk susu mereka itu lebih unggul daripada ASI. Subhanallah. ASI selalu the best, terbaik. Ini yang banyak dilupakan orang. Anti kanker, anti ini, itu semua dalam ASI. Bahkan setiap mau diteliti pasti akan terungkap lagi ada kelebihan-kelebihannya, betul. Komponen-komponennya. Seperti kecerdasan.
ternyata setelah diteliti di susu ibu itu ASI itu ada namanya salah satu asam lemak. Sering kita sebut asam lemak omega 3 atau secara spesifik namanya DHA. DHA itu docosahexaenate acid, ya asam asam oleat kata orang, ya namanya sih alpha linoleat. Nah, DHA ini ternyata hanya ada pada ASI. Kalau kita ambil susu sapi, ya bro, DHA itu zero gitu. Padahal ini luar biasa ya, ASI ini sudah luar biasa. Makanya penelitian dimanapun itu kalau dilakukan perbandingan antara anak-anak yang diberi ASI dengan non ASI itu pasti unggul yang dapat ASI ya, dari aspek kognitifnya. Ini yang banyak dilupakan orang. Tapi kalau orang yang dapat edukasi, insya Allah ya mereka paham. Tapi itu lagi kan butuh basic education yang cukup untuk bisa memahami itu. Tapi kalau tidak kan bilang, saya kan punya duit, ini kasih ini saja lah. Ya. Beberapa produsen-produsen dalam tanda kutip ini justru dalam memberikan edukasi kepada masyarakat justru mengungkap kelebihan ASI menjadi betul. Itu peraturan internasional, mereka harus akui. Oh iya. Nah, saya berharap di kesempatan ini ada wacana-wacana atau solusi-solusi pencegahan stunting dalam perspektif Islam. Tentu ini menjadi opini-opini atau wacana-wacana bagi kita di Majelis Ulama untuk mainstreaming begitu, mengarus utamakan isu-isu kesehatan dalam pola dakwah kita kepada umat. Nah, bagaimana Prof melihat itu? Baik, ini yang pengamatan saya, kita memang harus selalu mengedukasi masyarakat tentang nilai anak. Orang tua itu harus paham bahwa kalau dia punya anak, itu adalah investasi terbesar yang dia miliki untuk kehidupan akhiratnya. Karena anak ini kalau tumbuh sehat, cerdas, dia menjadi anak saleh, anak yang bermanfaat, kan ujung-ujungnya pada orang tuanya yang dapat pahala. Tapi kalau dia meninggalkan generasi ya yang tidak bermanfaat, tidak berkualitas, tidak mempunyai keahlian atau katakanlah dia tidak punya pendidikan yang cukup, kan dia tidak akan mendapatkan sesuatu untuk kehidupan akhiratnya yang lebih besar dibanding kalau dia meninggalkan generasi yang berkualitas tadi. Nah ini kalau ibu-ibu semua dia miskin, dia kaya, dia tinggal di desa, dia tinggal di kota. Kalau ini dipahamkan bahwa nilai anak ini luar biasa. Anak adalah investasi terbesar yang kau miliki. Itu kan dia akan menjaga, akan merawat, dan akan melakukan upaya-upaya yang maksimal untuk perawatan anak. Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh para petugas kesehatan misalnya. Tapi kalau itu dia tidak miliki, dianggap punya anak ya sekedar ada anak itu, tapi dia tidak pernah membayangkan ke depan bahwa anak ini menjadi investasi terbesar bagi dia untuk kehidupan akhirat. Ini yang sayang sekali. Nah, kalau ini punya dasar yang kuat, setiap orang yang mau berumah tangga punya dasar yang kuat tentang itu, dia paham benar kalau dia harus punya anak. Punya anak kan bukan sekedar mewah-mewahan lah, saya punya anak sekian, saya punya anak. Kan tidak seperti itu, tapi dia punya anak yang dia bilang, ini anak saya nanti akan jadi investasi terbesar buat saya. Itu kan dia akan merasa terlibat dalam pendidikan anaknya, dalam memberikan perhatian pada anak, edukasi yang terbaik. Itu luar biasa. Jadi yang kita lihat sekarang ini kan banyak orang-orang miskin yang berhasil anaknya kan kemauan orang tuanya. Iya, Bro. Kan orang tua sih mengatakan, biar saya miskin nak, tapi kau harus sekolah. Ini harus kita jadikan ini suatu motivasi yang besar. Coba bayangkan ada orang yang punya duit, tapi kalau dia mengatakan, kau sekolah tidak sekolah pun tidak apa-apa nak. Wah, ini bahaya sekali. Tapi kalau ditanamkan seperti pada setiap orang tua, dia punya masa depan, dia sangat berharap pada anak. Kalau anak kau jadi begini, dia akan menjadi bangga. Bukan saja bangga di dunia, tapi dia akan bangga di akhirat, insya Allah. Dan ini harus kita tanamkan pada masyarakat. Nilai anak. Seberapa besar Anda meyakini bahwa anak itu punya nilai yang luar biasa. Saya kira ini iya, Bro. akan jadi. Wah,
saya mulai membayangkan ini Prof, benang merahnya dari 1000 hari golden period ini. Golden period. Konsentrasi kita di situ, kemudian muaranya ke depan generasi-generasi unggul di masa-masa yang akan datang. Saya membayangkan keunggulan-keunggulan kita di masa-masa yang akan datang akan banyak sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita melihat stunting ini sebagai sebuah persoalan. Nah, tapi sepertinya memang seperti yang Pak Prof sampaikan bahwa tidak boleh kerja sendiri. Pendekatan stunting perspektif gizi harus juga dibarengi dengan pendekatan-pendekatan lain. Tadi ada bagaimana sistem pendidikan mendorong kita untuk peningkatan kapasitas ibu. Kemudian bagaimana juga bapak lah, orang tua laki-laki ini juga diberikan juga pemahaman bahwa dukungan suami bagi tumbuh kembang anak itu sangat besar. Dalam banyak hal saya membaca artikel bahwa tingkat stres bagi ibu sangat mempengaruhi. Bagaimana Prof bisa melihat itu? Oh ya, itu udah sangat penelitian terkait dengan itu luar biasa ya. Stres ibu itu sangat menentukan perkembangan bayi dalam kandungan. Makanya Rasulullah mengatakan ya, bagaimana kau membahagiakan istrimu ya. Seorang bapak ya, atau calon bapak ya, kalau dia lihat istrinya hamil, dia harus tergerak hatinya untuk membantu ibu, bagaimana meringankan beban istrinya ya, bagaimana supaya istrinya ini tidak merasa nyaman dengan kehamilannya. Istrinya harus dibantu untuk hidupnya lebih tenang karena dia hamil. Ini di masyarakat tertentu yang punya budaya yang bagaimana seorang suami itu kalau istrinya hamil dia berubah juga. Karena di satu tempat diteliti, memang di sana itu kalau orang bapak itu kalau istrinya hamil, berubah dia. Jadi misalnya dia ada perbuatan, ada ya praktek-praktek yang selama ini dilakukan agak menyimpang, dia tidak melakukan. Dia selalu mengatakan istri saya lagi hamil. Tabu. Dia tidak melakukan ini. Tabu melakukan ini karena istrinya lagi hamil. Tabu dalam artian hal yang negatif yang dilakukan. Kan dia tidak mau membuat apa yang dalam kandungan istrinya itu berpengaruh dari apa yang perbuatan yang dilakukan. Makanya dia akan menjadi lebih soleh gitu, lebih berbuat yang lebih baik karena dia selalu berpikir istri saya lagi hamil. Tapi itu kan tidak banyak terjadi di masyarakat lain, kan tidak begitu. Mau hamil tidak hamil suaminya tidak ada. Ini bagaimana kita mengajak perilaku seperti ini harus menjadi lebih banyak di masyarakat. Bagaimana? Ya. Jadi bukan hanya urusan ibu ya, stunting ini tidak hanya menjadi urusan ibu, tapi menjadi urusan semua pihak, baik dari bapaknya, dari pemerintahnya, dari semua pihak. Bisa kita dorong. Bisa tambah satu lagi. Ini karena banyak juga di masyarakat kita. Kalau seorang suami itu kalau dia bertanggung jawab kepada kesehatan janin dalam kandungan, kalau dia misalnya merokok, dia tidak akan merokok dalam rumahnya. Ini yang bahaya sekali karena begitu seorang bapak ini merokok dalam rumah, itu kan zat nikotin dan beberapa bahan aktif dalam rokok yang berbahaya itu kan akan mencemari kondisi di rumah. Seperti karena nikotin itu kalau di karpet itu bisa tinggal berbulan-bulan di kain dan sebagainya. Jadi memang sangat kita harapkan kalau ada suami yang bertanggung jawab, kalau kau sayangi istrimu, anakmu, jangan kau merokok dalam rumah. Ini juga perlu disampaikan oleh para dai kita. Betul Prof. Ini kan menjadi PR kita semua. Nah, pertanyaan terakhir ini Prof, terkait dengan asupan gizi. Jadi selain bahwa asupan gizi itu mesti sehat, kemudian mesti memenuhi komposisi yang dibutuhkan oleh tumbuh kembang anak. Betul. Nah, bagaimana Prof melihat konsep halalan thayyiban sebagai konsep yang mesti kita jalankan dalam memberikan intervensi gizi kepada anak, kepada orang tua yang sementara hamil? Bagaimana Prof melihat itu? Iya, jadi memang
kan kita inginkan anak itu tumbuh ya, bukan saja fisiknya, tapi mentalnya, moralnya, akhlaknya. Tentu kita tidak ingin anak itu sehat, bagus, tinggi gitu ya, cerdas, tapi akhlaknya enggak. Nah, semua itu sangat terkait dengan apa yang dia makan, apa yang diperoleh dari orang tuanya untuk memberi makan kepada anaknya. Makanya ya memang kita sering juga dengar ya bagaimana Barada itu memberitahu pada orang tua, kalau Anda mau keluargamu sehat dan sukses dunia akhirat, ya bawalah makanan-makanan yang bergizi juga halal gitu. Ya. Bukan hasil-hasil yang tidak halal tadi. Karena itu sangat mempengaruhi perilaku anaknya juga. Ya. Apalagi ya tentu kajian-kajian para ahli itu sekarang ya banyak hal-hal yang kalau ada anak mengkonsumsi sesuatu yang karena yang tidak halal ya, Prof. itu akan berpengaruh pada perilakunya, DNA-nya. Ya, dan ini kajian-kajian. Makanya orang Barat kenapa sekarang pun takut sekali kalau mereka lebih aman kalau mengkonsumsi ada kode halalnya. Kode halalnya. Karena mereka tahu persis ada yang akan berpengaruh pada baik diri mereka maupun pada anak mereka. Tidak hanya untuk komunitas Muslim, konsep halal itu juga sudah berterima kepada ya semua pihak, semua orang sudah melihat ini sebagai sebuah hal yang penting untuk Betul. Nah, terakhir ini Prof, harapan-harapan Prof bagi kami di Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan, anak-anak muda dalam mendorong isu stunting ini, mainstreaming stunting ini di kehidupan kekinian, Prof. Ya, ini kan gapnya masih besar. Masyarakat kita ini kan seperti saya katakan tadi ya, masih di desa itu 40-50% ibu-ibu itu cuma tamat SD ya. Kalau kita ke desa terpencil mendapatkan SD itu kan kadang-kadang baru 2-3 tahun terakhir ini. Ada SMP, ada SMA. Dulu kan orang mau sekolah SMP, SMA itu harus ke kota. Nah, saya tanya kemarin, saya kebetulan ke Indrikan di gunung ya. Saya tanya, berapa orang kamu yang sekolah SMA di sini untuk waktu zaman kau? Kami cuma berdua. Itu punya laki-laki 2 orang. Artinya apa? Memang, tapi sekarang sudah ada SMA katanya 3 tahun terakhir di kota itu, di desa. Nah, apa artinya? Memang pendidikan kita masih sangat rendah. Makanya edukasi yang bisa menyasar mereka menjadi sangat penting. Nah, podcast seperti ini kan kalau dilakukan dengan cara-cara yang, apalagi kalau memang pakai bahasa daerah, bahasa yang bisa familiar dengan mereka, ya tentu konsep-konsep menggunakan bahasa daerah, bahasa dengan dialek lokal ya, itu harus terus masih tetap dibutuhkan, terutama di desa-desa itu. Jadi saya kira rekomendasi dari podcast kita sore ini adalah bagaimana mendorong isu stunting ini mainstreaming dalam konteks dakwah kita di para ulama. Dan saya kira itu menjadi tugas kami mendorong isu-isu stunting dan tentu isu kesehatan lainnya, Prof. Betul. Saya kira terima kasih banyak Prof sudah berkenan hadir dan berbagi pengetahuan kepada kita semua. Semoga di kesempatan-kesempatan lain kita bisa bertemu dalam isu-isu yang berbeda. Bisa saja nanti ada sesi kedua terkait dengan isu stunting. Dan terima kasih Janewa Indonesia telah memfasilitasi kegiatan ini. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir. Saya kira begitu Prof. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.